Mami. Sini. Mami. Kameranya Jadi di di sini. Hah? Ini ya. Kalau ini kameranya nanti kalau kau di Dewan Guring. Hah? Cek 1 1 2 3. Musik dulu, sebentar, dulu.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di acara Lomba Bercerita Anak RRI Makassar tahun 2022. Ini dengan tema apa nih, Nabila? Temanya apa? Temanya Aku Bangga Padamu Pahlawan. Oke, tentunya di hari ini Nabila dan para pemirsa, hari Selasa tanggal 1 November 2022. Nabila, gimana kabar tak? Alhamdulillah tetap asik seperti Kakak Dewi yang semangatnya luar biasa. Wow, keren sekali. Nabila, Kak Dewi mau nanya nih, Nabila suka bercerita enggak? Suka dong Kak. Ini sukanya cerita apa dong? Nabila suka cerita tentang pahlawan. Nah, kalau ngomong-ngomong soal pahlawan nih Nabila, pahlawan yang diidolakan itu siapa coba? Nabila idolakan papi aku. Wah, luar biasa sekali. Ngomong-ngomong kalau bisa diceritakan, kok idolakan yang namanya papinya? Emang ada apa dengan papinya? Karena papi aku berjuang di Papua. Wah, luar biasa sekali. Kita beri aplaus yang meriah untuk Nabila. Baik para pemirsa, Nabila tentunya ngomong-ngomong soal pahlawan nih. Nah, kebetulan RRI Makassar juga mengadakan babak penyisihan Lomba Bercerita Anak RRI Makassar tahun 2022 dengan tema Aku Bangga Padamu Pahlawan. Dan tentunya diikuti oleh 29 peserta dari beberapa sekolah, perwakilan sekolah di Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Barat, dan dinilai oleh para dewan juri kita yang keren-keren pada pagi hari ini. Baiklah kalau begitu Nabila. Nah, daripada kita berlama-lama, yuk kita perkenalkan siapa aja para dewan juri kita di acara Lomba Bercerita Anak. Silakan Nabila. Waduh, nah tentunya para pemirsa juga penasaran ya dalam kegiatan Lomba Bercerita Anak ini. Silakan Nabila, para dewan jurinya. Juri yang pertama adalah Kak Abdul Hakim Daeng Ale. Yeay. Beliau adalah pendongeng akademisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nabila. Bagaimana kabar Tak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Nabila langsung sebutkan prestasinya ya. Beliau pernah mendongeng di Amerika tahun 2012. Yeay. Beliau pernah mendongeng di Australia tahun 2008. Yeay. Beliau sering mendongeng di tingkat nasional. Wow, keren sekali ya. Makasih Daeng Ale. Terima kasih Nabila. Nah, selanjutnya juri yang kedua siapa nih? Juri yang kedua adalah Kak Hamka Daeng Tayang. Yeay, kita beri aplaus yang meriah. Assalamualaikum Daeng Tayang. Waalaikumsalam Nabila. Cantina. Bagaimana kabar Tak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Makasih Daeng Tayang. Terima kasih Deng Tayang dan Daeng Ale. Nah, Deng Tayang ini adalah merupakan seorang announcer di RRI Makassar loh Nabila. Nabila punya cita-cita jadi announcer nggak? Punya cita-cita jadi penyiar? Nggak? Mau jadi apa nih? Polwan. Oh, mau jadi polwan, ternyata luar biasa sekali. Ya udah kalau begitu Nabila, Kak Dewi juga penasaran nih, kira-kira kriteria yang akan dinilai oleh para dewan juri kita di Lomba Bercerita Anak ini apa saja ya? Langsung saja saya mau tanya dulu sama Kak Abdul Hakim Daeng Ale. Kak Abdul Hakim Daeng Ale, ini kriteria apa saja nih yang dinilai untuk para peserta kita? Secara ringkas ada 3 penilaian yang menjadi penilaian utama kami. Ada 3 kriteria utama. Jadi yang pertama materi ceritanya sendiri. Kita mau tahu anaknya membawakan cerita apa, apakah sesuai dengan tema atau tidak. Yang pahlawan berarti tentang pahlawan. Kemudian yang kedua, yang paling penting
penampilannya, bagaimana dia menguasai materinya, bagaimana ekspresinya, bagaimana artikulasinya, dan bagaimana dia tampil. Dan kemudian yang terakhir adalah kreativitasnya. Jadi bagaimana dia mengemas ceritanya sehingga terlihat menarik ketika ditampilkan. Itu dia. Oke, seperti itu. Beri aplaus yang meriah buat Kakak Abdul Hakim Deng Ale. Saya mau nanya juga sama Kak Hamka Deng Tayang ini. Kak Hamka, kira-kira ini apa harapan tak untuk para peserta yang saat ini untuk berjuang menunjukkan kreativitasnya pada lomba bercerita anak? Jadi harapan saya Kakak Dewi paling tidak lebih baik dari pernah sebelumnya yang kita pernah bikin. Oke. Harapannya seperti itu dan Amin. bisa menjuarai tingkat nasional nantinya. Insya Allah. Baik, terima kasih Kak Deng Tayang, Kak Ale, sukses selalu untuk para dewan juri kita pada pagi hari ini. Nabila, daripada kita berlama-lama, kita informasikan juga untuk para peserta yang mungkin saat ini nonton kita di channel YouTube RRI Makassar ya, atau mungkin di Facebooknya RRI Makassar, bahwa hadiah-hadiah yang akan diperebutkan itu di antara lain hadiahnya apa saja nih Nabila? Bisa dilihat ini, disebutkan apa saja hadiahnya di situ Nabila. Ada apa? Piala, medali. Iya. Ada sertifikat juga. Ada goodie bag pastinya ya. Nabila mau pilih yang mana? Semuanya? Iya. Wih, luar biasa sekali. Tapi ikut ke dulu lomba bercerita anak, baru bisa dapat bawa pulang itu hadiah, nah. Ya. Oke, ya udah kalau begitu Nabila, gimana nih untuk menghargai waktu? Kita langsung saja untuk menyaksikan peserta kita yang pertama atas nama Jenisa Patricia Winardi. Ini asal sekolah dari mana Nabila? SD Hati Kudus. Baik, para dewan juri yang terhormat dan pemirsa dimanapun Anda berada. Ini dia, kita saksikan bersama Jenisa Patricia Winardi. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu video yang berikut ini. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Jenika Patricia Winardi dari SD Hati Kudus Raja Wali. Hari ini saya akan bercerita tentang kebanggaanku kepada pahlawan nasional dari Sulawesi Selatan, yaitu Sultan Hasanuddin. Baiklah, saya akan mulai bercerita. Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari 1631 di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejak kecil, Sultan Hasanuddin telah memperlihatkan jiwa kepemimpinan dan kecerdasannya. Ketika Sultan Hasanuddin berumur 22 tahun, ia diangkat sebagai Raja Goa yang ke-16 untuk menggantikan ayahnya, yaitu Sultan Malikus Said. Saya Sultan Hasanuddin akan memimpin kerajaan Goa ini. Saya berjanji akan mensejahterakan dan melindungi masyarakat Goa dengan segenap hati saya. Ketika Sultan Hasanuddin diangkat sebagai Raja Goa, Belanda mencoba untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah timur Indonesia. Belanda melarang orang Makassar untuk berdagang dengan musuh-musuh Belanda seperti Portugis dan lainnya. Larangan tersebut ditolak keras oleh Sultan Hasanuddin. Ia berkata, Tuhan menciptakan bumi dan lautan untuk dipakai dan dimiliki secara bersama-sama. Karena menentang usaha monopoli yang dilakukan Belanda, maka Belanda mencoba untuk menghancurkan kerajaan Goa. Namun, perang demi perang berhasil dimenangkan oleh Sultan Hasanuddin dan pasukannya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar,
diserang, maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Berkat kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda, maka Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur. Namun, Belanda yang tidak kehabisan akal melancarkan politik pecah belah untuk menghancurkan Sultan Hasanuddin dan kerajaannya. Arung-Palaka Raja Bone diadu domba oleh Belanda sehingga terjadilah perang saudara dengan Sultan Hasanuddin. Kau telah mengkhianatiku, Sultan Hasanuddin. Aku tidak akan berdamai denganmu. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Jangan pura-pura tidak tahu, dasar pengkhianat. Pasukan, serang! Peperangan sengit terjadi sehingga benteng terkuat kerajaan Goa, yaitu benteng Somba Opu, diserang tanpa henti dengan meriam dan tembakan peluru dari pasukan Arung-Palaka dan pasukan Belanda, sehingga benteng Somba Opu rata dengan panah. Sultan Hasanuddin pun turun takhta, dan 1 tahun kemudian ia wafat pada umur 39 tahun. Sebelum Sultan Hasanuddin wafat, ia mengeluarkan kata-kata terakhirnya. Bugis Makassar adalah saudara. Aku dan Raja Bone bukanlah musuh. Nah, dari cerita ini saya sungguh bangga mempunyai pahlawan seperti Sultan Hasanuddin. Karena Sultan Hasanuddin sungguh gagah berani membela kebenaran, tidak tunduk pada kezaliman penjajah, dan gigih berjuang demi bangsanya. Demikian cerita dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wih, beri aplaus yang meriah untuk peserta pertama kita. Ada siapa tadi, Nabila? Jenisa Patricia Winardi. Ini dari SD? SD Hati Kudus. Baik, untuk ini kayaknya ada kesalahan ya untuk mic-nya kita. Baik, untuk peserta yang kedua, Nabila. Ini ada siapa, Nabila, untuk peserta kedua? Ahmad Al-Farizi. Ini berasal dari sekolah SIT Al-Fadiyah Goa. Baiklah hadirin dan peserta, pemirsa serta para dewan juri yang terhormat. Ini dia peserta nomor 2 atas nama Ahmad Al-Farizi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ahmad Al-Farizi. Masih ingat gak? Ayo, dari mana? Ada yang masih ingat? Yap, betul sekali. Saya dari SIT Al-Fadiyah. Teman-teman, saya ingin memperkenalkan pahlawan nasional yang jasa-jasanya telah dikenal di seluruh dunia, terutama di tempat kelahiran tercinta saya, Goa, Makassar. Nama pahlawan tersebut adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah teman-teman, mau tahu kan ceritanya? Yuk kita simak aja ceritanya. Syekh Yusuf Al-Makassari. Nama ini diberikan oleh Sultan Alauddin.
Sultan Alauddin juga merupakan Raja Goa dan juga adalah kerabat dari ibunda Syekh Yusuf. Nama lengkap Syekh Yusuf setelah ia dewasa adalah Tuan Tak Salama Rigoa Syekh Yusuf Abul Mahasin Al-Fajir Al-Halwati Al-Makassari Al-Banteni. Dalam buku-buku Raja-Raja Goa dan Talo dinyatakan bahwa ia dilahirkan pada tahun, keterangan tentang beliau ditulis pada 8 Syawal 1036 Hijriah. Nyata ini dinyatakan dalam satuan waktu 8 Syawal 1036 atau bertepatan dengan 3 Juli. Orang-orang Makassar meyakini bahwa Syekh Yusuf lahir pada tahun 1626 di Kampung Paraloe, Talo. Ibundanya adalah seorang putri Galara Moncongloe yang diperistrikan oleh seorang lelaki dan tidak diketahui namanya maupun asalnya. Lelaki itu adalah seorang yang suci dan sakti. Semasa kecilnya ia dipelihara oleh Sultan Alauddin dalam istananya. Selama berada di dalam istana, Syekh Yusuf menemani putri Sultan Alauddin yang bernama Siti Daeng di sana. Ia belajar mengaji dan pengetahuan agama Islam pada seorang guru yang bernama Dato' Ri Panggetungan. Di samping itu, keduanya diasuh oleh Mangku Bumi Kerajaan Goa. Sewaktu beliau menginjak usia dewasa, Siti Daeng Nisanga menyampaikan isi hatinya kepada Syekh Yusuf agar sudi mempersunting. Siti Daeng Nisanga berkata, "Oh, seri batangku Yusuf, selalu makitala sa si Barua. Coba tunjukkan pengajaran ilmu agama, tapi ia pamaitku. Manggai rikau ilala riatingku, sudi ka engkau mempersuntingku." Syekh Yusuf pun berkata, "Pamoporangan Siti Daeng Nisanga, anak aneh ataja kodong. Nia eraku ingkatena pakuliku lampas suroki." Penolakan Syekh Yusuf tersebut membuat Siti Daeng Nisanga marah. Syekh Yusuf pun menjadi bingung setelah mengetahui Siti Daeng Nisanga marah. Kemudian Syekh Yusuf pun melaporkan hal ini kepada Galara Manggasa dan Galara Tombolo dan memohon kepada beliau untuk melamarkan putri raja tersebut. Kedua Galara ini sebenarnya tahu bahwa sebenarnya mustahil untuk tunangan itu diterima karena derajat kebawasaannya Syekh Yusuf itu sangat rendah, sementara kewasawanannya Siti Daeng Nisanga itu sangat tinggi. Namun demikian, keduanya tetap pergi ke istana untuk melamar sesuai dengan amanah Syekh Yusuf. Benar kiranya, ternyata Raja Goa mendengar pilihan tersebut. Raja menolaknya dan berkata, "Dikanaya Ata tetaplah seorang Ata, dikanaya Karain tetaplah seorang Karain." Setelah pinangannya tolak, maka Syekh Yusuf pun mengatakan bahwa kalau begitu pinangan saya ditolak, maka bukan lagi kesalahan saya dan romanku sudah lepas semuanya. Setelah itu Syekh Yusuf pula berkata kepada kedua gelaran tersebut, "Ajari sa Siti Daeng si Barua, kuparangkan ki kalenku ay koyo ki buta Goa punna tena pa ku ahli suku."
Selang beberapa lama dia setelah penyongan ditolak, maka raja pun berubah pikiran dan berkali Yusuf dibujuk beberapa kali dari sang raja untuk datang kembali ke istana untuk kawin dengan Siti Dewi Sanga. Namun Syekh Yusuf tidak akan pernah mau datang ke istana mengingat sumpah yang telah dia ucapkan. Oleh sebab itu, Raja Goa sendirilah yang mengirim kalanya ke Jumpan dan dari sana pembiayaan itu dilaksanakan. Sekitar 6 bulan hidup bersama istrinya. Syekh Yusuf lalu mengantar istrinya kembali ke istana Goa dan beliau hanya sampai di perbatasan. Syekh Yusuf pun berkata, "Mamapora ngabai nengku, agena girini ku antarki, papala dongan, keselamatanku, rilampangku." Setelah itu, Syekh Yusuf pun bersiap-siap untuk berangkat ke tanah suci pada tanggal 22 September. Inilah perjalanan pertama beliau keluar negeri. Setelah kembali dari tanah suci menunaikan ibadah haji dan belajar agama, maka beliau pun menetap di Banten. Nah teman-teman, begitulah kisah kehidupan Syekh Yusuf Al-Makassari. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam lanjutan kisah berjaya Syekh Yusuf di Banten saja ya teman-teman. Jadi kekurangannya mohon dimaafkan ya. Karena saya juga manusia, bisa juga melakukan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah untuk para peserta kita. Luar biasa sekali. Nah Nabila, untuk selanjutnya ini peserta kita yang ketiga ada siapa nih Nabila? Hirosha Aiska Khairul. Ini dari SD SIT ya. Dari SIT Al-Fadiyah Goa. Baik Dewan Juri yang kami hormati, ini dia peserta ketiga kita sekali lagi. Ada Hirosha Aiska Khairul dari SIT Al-Fadiyah Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, para hadirin dan peserta lomba yang sangat berbahagia. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ada yang kenal dengan saya? Baiklah, perkenalkan nama saya Hirosha Aiska Khairul, kelas 5 SD, perwakilan dari SDIT Al-Fadiyah. Nah teman-teman semuanya, hari ini Aiska akan membawa sebuah cerita tentang pahlawan kebanggaan Aiska, yaitu Sultan Hasanuddin si ayam jantan dari timur. Teman-teman, di sini ada yang pernah ke Bandara Makassar? Apa nama bandaranya? Ya, namanya Bandara Sultan Hasanuddin. Sosoknya sebagaimana tergambar pada patung dirinya yang berdiri kokoh di depan bandara, yaitu sosok yang sangat tangguh dan gagah berani. Teman-teman, kenal tidak dengan Sultan Hasanuddin? Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa ke-16 dan merupakan pahlawan nasional Indonesia. Sultan Hasanuddin mulai memerintah Kesultanan Goa pada 1653 dengan gelar Imam Lombasi Dai Matawang Muhammad Bakir Karaeng Bontomangepe Sultan Hasanuddin Tuminanga Ribala Pangkana. Aku sangat bangga dengan Sultan Hasanuddin. Kenapa? Karena Sultan Hasanuddin sosok yang sangat
membela kebenaran. Sultan Hasanuddin tidak pernah mau tunduk kepada kolonial Belanda. Meski saat itu Belanda sudah menguasai kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara. Alih-alih tunduk kepada Belanda, Sultan Hasanuddin justru berusaha mengumpulkan kerajaan-kerajaan kecil lainnya untuk bergabung melawan penjajah. Wah, Sultan Hasanuddin sangat hebat dan pintar ya teman-teman. Mau tahu kelanjutannya? Pasukan Sultan Hasanuddin berhasil mengalahkan Belanda. Kekalahan itu membuat Belanda marah hingga terjadilah peperangan besar hingga berbulan-bulan. Hingga kerajaan Goa menyerah kalah. Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Namun karena merasa dirugikan, Sultan Hasanuddin kembali melakukan perlawanan. Namun, pasukan Belanda terlalu kuat dan bisa menerobos benteng pertahanan kerajaan Goa. Walaupun semakin terdesak, Sultan Hasanuddin tetap tidak mau tunduk kepada Belanda. Sultan Hasanuddin mengatakan, lebih baik mati dengan kehormatan daripada hidup menanggung malu. Tegakkan kebenaran untuk kemaslahatan umum tanpa pandang bulu. Apapun yang terjadi, sebagai kesatria pemberani yang sesungguhnya. Karena keberaniannya, Sultan Hasanuddin dijuluki dengan si ayam jantan dari timur. Nah, itulah teman-teman cerita dari pahlawan kebanggaan Aiska. Pelajaran yang dapat dipetik adalah jadilah pribadi yang selalu memperjuangkan kebenaran dan tidak goyah imannya untuk melakukan perbuatan yang salah. Saya Aiska, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Yeay. Baik, kita masih di acara Lomba Bercerita Anak tahun 2022. Nabila, dan itu dia peserta kita tadi. Ada peserta ketiga atas nama Hirosha Aiska Khairul dari SIT Al-Fadiyah Goa. Untuk selanjutnya ini Nabila, kita akan melangkah di peserta nomor 4. Ini ada siapa Nabila? Ibrahim As-Suja dari asal sekolah SIT Al-Fadiyah Goa. Dewan Juri yang terhormat, ini dia nomor peserta 4 atas nama Ibrahim As-Suja. Welcome to Makassar, negeri para daeng. Memiliki slogan budaya siri napace. Bagi orang Makassar harga diri nomor 1. Mereka juga sangat teguh pendirian. Welcome to Makassar, punya pahlawan kebanggaan. Sangat bijaksana dan juga gagah berani, hingga dapat julukan ayam jantan dari timur. Pahlawan kebanggaanku, Sultan Hasanuddin dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Ibrahim As-Suja dari SDIT Al-Fadiyah. Hari ini kita akan bercerita tentang sosok pahlawan
nasional Indonesia, Raja Goa ke-16. Lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Januari 1631. Namanya adalah Iamantu Imalombasi Muhammad Bakir Dayumat Tawang Karaeng Bonto Mangete, yang dikenal nama aslinya adalah Sultan Hasanuddin. Ada yang kenal gak? Oke, aku akan bercerita tentang Sultan Hasanuddin. Simak bersama-sama ya. Assalamualaikum kakek. Kakek tahu gak siapa itu Sultan Hasanuddin? Iya cu, kakek tahu. Mau kakek ceritakan? Oh iya kakek. Kakek cu, pada zaman dahulu Sultan Hasanuddin adalah putra kedua dari Sultan Malikus Said, Raja Goa ke-15. Pada tahun 1666, di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Spelman, Kompani berusaha menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil, tetapi belum bisa menaklukkan Goa. Setelah Sultan Hasanuddin naik tahta, ia berusaha menggabungkan kekuatan-kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di seluruh Indonesia di bagian timur untuk melawan Kompani. Pertempuran terus berlangsung. Belanda menambah kekuatan pasukannya hingga pada akhirnya Goa terdesak. Wow, dan Goa pun semakin lemah. Sehingga pada tanggal 18 November 1667 bersedialah mengadakan perdamaian Bungaya di Bungaya. Akan tetapi Sultan Hasanuddin mengadakan perlawanan lagi karena merasa dirugikan. Akhirnya pihak Belanda meminta bantuan dari tentara Batavia. Pertempuran kembali pecah di berbagai tempat. Sultan Hasanuddin memberi perlawanan sengit. Bantuan tentara dari luar menambah kekuatan pasukan Belanda hingga Belanda berhasil menerobos benteng terkuat Goa, yaitu Benteng Sombaopu. Pada tanggal 12 Juni 1669, Sultan Hasanuddin kemudian mengundurkan diri dari tahta kerajaannya. Pada tanggal 12 Juni 1670, Sultan Hasanuddin wafat dan dimakamkan di Katangka, Makassar. Itulah cerita tentang Sultan Hasanuddin. Itu nak cerita tentang Sultan Hasanuddin. Oh begitu ke. Jadi aku sekarang paham. Sultan Hasanuddin ternyata adalah Raja Goa ke-16 ya. Sekian cerita dari saya Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Yeay. Baik, itulah tadi peserta nomor 4 Nabila ya. Dan untuk selanjutnya kita melangkah ke nomor peserta Andi Kanaya Alia Syakila. Nomor peserta 5 dari asal sekolah Kids Star School Makassar. Baiklah pemirsa dan tentunya Dewan Juri yang terhormat. Sekali lagi ini dia nomor peserta 5 atas nama Andi Kanaya Alia Syakila dari Kids Star School Makassar. Teman-teman, saya Andi Kanaya Alia Syakila, anak kelas 6 dari Kids Star School Makassar. Hari ini saya akan menceritakan tentang perjuangan Ranggong Daeng Romo. Ranggong Daeng Romo adalah pahlawan nasional dan merupakan salah satu putra daerah Sulawesi Selatan yang sangat dikagumi dan dihormati. Lahir pada tahun 1915 di Bone-Bone, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Wafat pada tanggal 27 Februari 1947 di Markas Besar Lapis Langkase. Memiliki istri bernama Bunga Tubuh Daeng Lino.
Ranggong Daeng Romo adalah putra sulung dari Galarang Moncokomba Mangolaba Daeng Makio dan ibunya bernama Bati Daeng Jimo. Melihat dari silsilah keturunan, maka Ranggong Daeng Romo dikenal sebagai seorang bangsawan yang berasal dari golongan progresif dinamis yang sangat mengenal keinginan dan kehendak rakyatnya. Ranggong Daeng Romo setelah menimba ilmu agama di pesantren desa Cikoang, selanjutnya menempuh pendidikan di Hollands Inland School dan Taman Siswa di Makassar. Pernah bekerja di zaman pemerintah militer Jepang sebagai pegawai pembelian hasil bumi yang akhirnya mengundurkan diri karena merasa tidak adil di mana pribumi dipaksa untuk menyerahkan hasil bumi kepada pemerintah Jepang. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Ranggong Daeng Romo dinobatkan sebagai salah satu pemrakarsa berdirinya organisasi perjuangan Gerakan Muda Bajeng GMB di Polembangkeng oleh Karang Pajonga Daeng Ngale. Ranggong Daeng Romo juga pernah bergabung dengan Barisan Sainendan dan diangkat menjadi pemimpin Sainendan di Desa Bontokandato. Saat bergabung dengan Gerakan Muda Bajeng GMB, Ranggong Daeng Romo diangkat sebagai Komandan Barisan Pertahanan Wilayah Mocokomba dan merangkap sebagai Kepala Wilayah Kokmara. Tanggal 2 April 1946, Gerakan Muda Bajeng GMB berubah nama menjadi Laskar Lipan Bajeng dengan tujuan menegakkan, membela, serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan Ranggong Daeng Romo diangkat sebagai pimpinan. Dari pertemuan semua laskar-laskar yang ada di Sulawesi Selatan, dicetuskan bahwa laskar-laskar tersebut akhirnya bergabung menjadi Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi, Lapris, dan Ranggong Daeng Romo memimpin sebagai Panglima. Pada tanggal 21 Februari 1946, untuk pertama kalinya, Ranggong Daeng Romo memimpin perang menyerang pertahanan Belanda dengan pasukan kurang lebih 100 orang. Serangan tersebut sangat sengit berlangsung di sebelah selatan Makassar. Penyerangan tersebut banyak tokoh pejuang yang meninggal, termasuk Ranggong Daeng Romo yang meninggal pada tanggal 27 Februari 1947. Ranggong Daeng Romo dianugerahi oleh pemerintah Indonesia gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 3 November 2001. Ranggong Daeng Romo dikebumikan di Bangkala. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian cerita saya. Selamat Hari Pahlawan. Baik, terima kasih untuk peserta kita yang kelima. Baik Nabila, Kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, luar biasa sekali. Dan tentunya Nabila, para Dewan Juri yang terhormat, pemirsa dimanapun berada, kita masih di acara Lomba Bercerita Anak tahun 2022. Dan tentunya acara ini disponsori oleh Bank Indonesia, Indofood, QL Kosmetik. dan tiga sponsor acara ini luar biasa sekali, antusias sekali untuk mendukung acara kita pada Lomba Bercerita Anak. Baik Nabila, sebelum kita melangkah ke peserta 6, gimana dulu? Kita saksikan bersama ada video edukasi Cinta Bangga dan Paham Rupiah. Kita bisa membayangkan bagaimana kebahagiaan datang. Di saat orang terkasih merekahkan senyuman. Ketika kebutuhannya terpenuhi, ketika usahanya dihargai. Atau ketika ia merasa dicintai, diri sendiri berada dalam kondisi
sulit untuk mengerti apa yang selayaknya diinginkan. Sungguh-sungguh bekerja keras mengumpulkan semua yang diperlukan. Sampai pada akhirnya kita menyadari suatu kebahagiaan yang tak ternilai. Dengan memahami yang dibutuhkan oleh orang yang kita kasihi. Pahami rupiah dengan belanja bijak. Untuk membahagiakan yang terkasih, saat semua kebutuhannya terpenuhi secara tepat. Baik, kita masih di Lomba Bercerita 2022. Dan Nabila, ya, seperti yang Kak Dewi katakan tadi bahwa sebentar kita melihat penampil atau peserta kita yang nomor peserta keberapa nih Nabila? 6. Atas nama Seril Ortoliviani Batu Tampak dari asal sekolah Kids Star School Makassar. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, ini dia nomor peserta 6. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cheryl. Saya adalah murid kelas 6 di Kids Star School Makassar. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini saya akan bercerita tentang percakapan mama, saya, dan adik kemarin saat pulang sekolah. Wah, sekarang sudah bulan Oktober. Berarti bulan depan adalah bulan November ya. Kalian ingat tidak apa yang kita peringati di bulan November? Kalau tidak salah Hari Pahlawan ya, Ma? Ya, betul sekali. Ingat tidak tanggal berapa? Saya lupa, Ma. Mama kasih tahu ya. Bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November. Kenapa ya kita harus memperingati Hari Pahlawan? Karena para pahlawan itu telah berjuang mengorbankan nyawanya agar bangsa Indonesia bisa bebas dari penjajah. Penjajahan itu apa, Ma? Penjajahan itu adalah bangsa yang menguasai bangsa lain. Jadi, kita tidak bebas karena diperintah oleh negara lain. Kakak tahu tidak siapa-siapa saja pahlawan dari daerah kita? Ada Sultan Hasanuddin, Pong Tiku, dan Andi Cema. Nah, kalian kan lagi tidak ada PR. Jadi, Mama ingin bercerita tentang perjuangan salah satu pahlawan dari Sulawesi Selatan, yaitu Andi Cema. Wah, boleh, Ma, boleh. Jadi, Andi Cema adalah pahlawan yang berasal dari Tanah Luwu. Beliau lahir di Palopo tahun 1901. Kalian pernah liburan ke Palopo kan? Ya iyalah, Mah, Palopo kan kampungnya Opa. Iya, dulu Ibu Andi Cema adalah pemimpin kerajaan Luwu. Namanya adalah Andi Kombo. Andi Cema saat kecil bisa belajar di sekolah yang namanya Inland School. Kalau sekarang seperti sekolah dasar, tapi hanya 5 tahun. Jadi dulu Andi Cema tinggal di kerajaannya, Mah. Iya, makanya selain belajar di sekolah dasar, Andi Cema juga belajar tentang politik dan pemerintahan. Dia sering diajak ibunya pergi ke pertemuan dengan raja-raja. Andi Cema tumbuh menjadi seorang yang cerdas, sehingga waktu ia mulai besar, tingkah lakunya mulai diawasi oleh Belanda. Wah, kenapa, Ma? Karena Belanda yang menguasai kerajaan Luwu sejak tahun 1906 takut Andi Cema melawan mereka.
Nah, waktu umurnya 34 tahun, Andi Jema ditetapkan sebagai raja atau datu menggantikan ibunya yang sudah meninggal dunia. Andi Jema mulai mengumpulkan kekuatan untuk melawan penjajah. Kalian ingat kan kapan Indonesia merdeka? Iya, Ma. 17 Agustus 1945. Iya, betul sekali. Nah, saat itu di bawah pemerintahan Andi Jema, Kerajaan Luwu adalah kerajaan pertama di Sulawesi Selatan yang menyatakan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menolak bekerja sama dengan penjajah. Namun, pada saat itu, Belanda melarang pengibaran bendera merah putih di Palopo dan terus ingin menguasai kerajaan Luwu. Hal ini membuat Andi Jema sangat marah dan memerintahkan Belanda untuk meninggalkan Palopo dalam 2 hari. Belanda tidak mau mendengar. Akhirnya, para pemuda berjuang menyerang Belanda yang saat itu bersekutu dengan Australia. Karena tentara sekutu sangat banyak, maka mereka berhasil menguasai Palopo. Terus, bagaimana dengan Andi Jema dan keluarganya? Andi Jema dan keluarganya keluar dari istana dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka selalu dikejar oleh Belanda. Namun, Andi Jema tidak pernah menyerah. Pada tahun 1946, Andi Jema memimpin perlawanan semesta rakyat Luwu. Kalian tahu tidak, perlawanan ini dicatat sebagai sejarah sebagai perlawanan terbesar dan terluas, yaitu sekitar 200 km. Wah, luas sekali ya, Ma? Iya, karena semua rakyat tidak mau lagi dijajah. Tapi Belanda merasa dipermalukan dan melakukan penyerangan secara besar-besaran. Serangan ini mengakibatkan 40.000 korban jiwa. Selain itu, Belanda berhasil menahan Andi Jema dan keluarganya. Mereka dibawa ke Palu Ternate, jauh dari daerah asalnya. Jadi, Andi Jema tidak pernah kembali ke Luwu. Nah, tahun 1950, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Andi Jema dibebaskan dari pengasingan dan kembali ke Makassar. Andi Jema wafat pada tahun 1965 di Makassar dan dimakamkan di Taman Pahlawan Panaikang. Wah, jadi Andi Jema sangat berjasa ya, Ma? Aku bangga punya pahlawan seperti Andi Jema. Iya, karena itu kita harus menghargai jasanya. Terus, penghargaan apa aja yang dapat diberikan kepada Andi Jema? Banyak. Misalnya, pada tahun 2002, Andi Jema dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional. Nama Andi Jema digunakan sebagai nama Universitas di Palopo, sebagai nama jalan di Sulawesi Selatan, digunakan sebagai nama rumah sakit dan nama bandara di Luwu Utara. Berarti sekarang sudah tidak ada pahlawan lagi ya, Ma? Kan kita sudah merdeka. Pahlawan itu bukan hanya berarti berperang melawan penjajah. Pahlawan bisa juga berarti menghasilkan ide atau karya yang membangun bangsa. Kalian juga bisa menjadi pahlawan masa kini loh. Gimana caranya, Ma? Tidak buang sampah sembarangan, mengurangi sampah plastik supaya laut Indonesia jadi bersih lagi dan tidak banjir. Iya, betul. Kalian juga harus rajin belajar, pantang menyerah, dan saling menghargai perbedaan satu sama lain, agar bisa bersama-sama membangun negeri. Jangan main game terus ya. Adik juga mau suatu saat nanti disebut sebagai pahlawan. Nah teman-teman, demikian ceritaku hari ini. Banyak sekali hal yang bisa kita jadikan inspirasi dari kisah perjuangan para pahlawan. Mari kita menjadi pahlawan masa kini. Selamat Hari Pahlawan, terima kasih. Baik, kita beri aplaus yang meriah. Baiklah pemirsa, itulah nomor peserta dari asal sekolah Kidstar Makassar. Iya, dan tentunya merupakan nomor peserta ke-6 ya. Bapak, Ibu pemirsa, dan tentunya para dewan juri yang terhormat. Nah, dengan berakhirnya tadi ya penampil dari nomor peserta ke-6 ya Nabila, para dewan juri, maka kita akan break sejenak. Ini kurang lebih 45 menit karena kita mau istirahat dulu, mau sholat dulu, dan tentunya jangan lupa makan siang. Nabila, ini biar kita apa? Semangat. Ya udah kalau begitu, tapi jangan kemana-mana ya para pemirsa, tetap di channel YouTube RRI Makassar karena kita akan lanjut lagi dengan beberapa penampil para peserta kita di acara Lomba Bercerita Anak tahun 2022. Kita melambaikan tangan dulu, dadah.